Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Nahriana MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengantar pendidikan kejuruan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya Radia Al-Fatih selaku moderator dari kelompok 2 akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun teman kelompok saya yaitu Naswa Arsita Nurdin dan Erna Nurbiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan sharing kepada teman-teman mengenai perkembangan pendidikan kejuruan. Baiklah, kita ke materi pertama yaitu apa saja sejarah pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan di Indonesia telah diperkenalkan di Indonesia sejak zaman VOC. Institusi pendidikan yang berorientasi kejuruan pertama kali ada yaitu Akademi Pelayaran atau dinamakan dalam bahasa Belanda Akademie der Marine yang didirikan pada tahun 1743. Namun keberadaan akademi tersebut hanya berlangsung selama 12 tahun. Karena pada tahun 1755 akademi tersebut ditutup. Setelah kekuasaan VOC berakhir pada abad ke-18 yang akan dilanjutkan dengan kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Pendirian sekolah-sekolah pun diteruskan. Seperti kita ketahui bahwa pada zaman kolonial sekolah-sekolah hanya diperuntukkan kepada golongan tertentu berdasarkan keturunan, bangsa, dan status sosial. Pertama, sebelum kemerdekaan, pendidikan kejuruan di Indonesia telah berumur lebih 150 tahun. Sejarah pendidikan teknik dan kejuruan di Indonesia diawali dengan didirikannya Ambat School van Swerabaya tahun 1853 oleh pihak swasta. Kedua, pasca kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Ambat Slergan dikenal dengan Sekolah Pertukangan atau SPT. Ambat School menjadi Sekolah Pertukangan Lanjutan atau SPL, dan Teknise School sebagai Sekolah Teknik atau ST, sedangkan THS menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Lama pendidikan SPT adalah 2 tahun setelah SD, 6 tahun. SPL adalah 1 tahun setelah SPT. SPT adalah 4 tahun yang kemudian menjadi 3 tahun setelah SD. Ketiga, era reformasi. Sejak kemerdekaan hingga sekarang, pendidikan teknik dan kejuruan berkembang pesat. Pemerintah sendiri saat ini sedang menggalakkan peran SMK yang lebih diminati masyarakat karena berorientasi pada pekerjaan. Tantangan pendidikan kejuruan masa depan. Tantangan dan peluang industri 4.0 mendorong inovasi dan kreasi pendidikan kejuruan. Pemerintah perlu meninjau relevansi antara pendidikan kejuruan dan pekerjaan untuk merespon perubahan, tantangan dan peluang era industri 4.0 dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan atau humanitas. Tantangan pendidikan kejuruan semakin kompleks dengan industri 4.0. Menjawab tantangan industri 4.0, Bukti 2014 menjelaskan bahwa pendidikan kejuruan atau vocational education sebagai pendidikan yang berbeda dari jenis pendidikan lainnya harus memiliki karakteristik. Perbandingan sistem pendidikan kejuruan di Indonesia dan luar negeri. 1. Sistem pendidikan kejuruan negara Indonesia. Pendidikan kejuruan di Indonesia masih mendua. Di satu sisi menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja, di sisi lain melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya kelulusan sekolah menengah kejuruan tidak sepenuhnya memfokuskan perhatian untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang spesifik, demokratif, dapat melayani berbagai kebutuhan individu. Program pendidikan kejuruan tidak hanya menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja, tetapi juga menempatkan lulusannya pada pekerjaan tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia. Perlu tambahan kebijaksanaan berkenan dengan pendidikan kejuruan. Upaya-upaya itu antara lain perubahan dari sistem pendidikan supply driven atas kebutuhan masyarakat luas ke sistem pendidikan demand driven.
yang dipandu oleh kebutuhan pasar kerja. Perubahan dari sistem pendidikan yang berbasis sekolah dengan pemberian ijazah ke sistem pendidikan yang memberikan kompetensi sesuai dengan standar nasional yang baku. 2. Sistem pendidikan kejuruan di negara Jepang. Negara yang mungkin terlihat sentralistik adalah Jepang, terutama pada bagaimana sejarah dan tradisi masyarakat Jepang. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang besar mengenai materi pembelajaran pada pendidikan kejuruan yang telah berjalan. Hal yang sama terjadi pada lembaga pendidikan kejuruan milik negara yang tidak dikelola oleh Kementerian Pendidikan Jepang, melainkan dikelola oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sebuah sistem yang telah mempengaruhi perkembangan pendidikan, pengembangan sumber daya manusia yang meningkat, dan yang terakhir berkembang di Australia yang membuat sebuah kementerian baru dan nama Departemen Pendidikan Tenaga Kerja dan Pelatihan. Namun dengan pandangan filosofis politik konservatif secara esensial, di Jepang membuat pendidikan dan pelatihan kejuruan pada sektor swasta terus didorong dan hasilnya sudah memperlihatkan kemajuan yang berarti. 3. Sistem pendidikan kejuruan di negara Inggris. Hal yang berbeda terjadi di Inggris. Peran pemerintah pusat pada pendidikan dan pelatihan kejuruan tidak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Malahan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan, sistem pendidikan secara umum tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan kejuruan dalam bidang keterampilan dan sejenisnya telah dibebankan kepada otoritas pendidikan di tingkat lokal melalui lembaga pendidikan teknik dan lembaga pendidikan lanjutan. Pihak industri berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang terampil di lembaga pendidikan teknik. Namun dalam beberapa tahun terakhir pemerintah telah menyadari bahwa baik dan buruknya salah satu sebab masalah sosial dan ekonomi adalah sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang tidak tepat. Dengan kata lain, penyiapan tenaga kerja yang kurang baik merupakan penyebab utama pada penurunan kondisi ekonomi dan industri. Itulah tadi hasil pemaparan presentasi dari kelompok kami. Sekarang kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya untuk memasuki lapangan pekerjaan. Orientasi ini membawa konsekuensi bahwa pendidikan kejuruan selalu dekat dengan dunia kerja. Yang kita ketahui, Indonesia diperkenalkan pendidikan kejuruan sejak zaman VOC. Jadi, akademi yang pertama muncul di Indonesia adalah Akademi Pelayaran. Sekian dari saya selaku moderator ingin berterima kasih kepada teman-teman dan ibu dosen atas atensi yang telah diberikan. Saya Radia Al-Fatih ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.